Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Prasetyo sebagai Ketua Pengusul. Saya dosen di Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Memperkenalkan tim saya. Yang pertama, anggota pengusul 1, Ibu Dr. Yeni Puspitasari, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Kesehatan. Beliau juga dosen di Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Yang kedua, anggota saya adalah Ibu Dr. Masruro, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan. Beliau juga dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keperawatan, berada di Universitas Pondok Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kami akan mengemukakan rencana usulan kami, yaitu pengembangan metode Continuous Automatic Bladder Irrigation, atau saya singkat CABI, berbasis Internet of Things (IoT) pada penanganan transuretal resection of the prostate atau TUR. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa data dari WHO diperkirakan 70 juta kasus degeneratif yang salah satunya adalah BPH yang kita kenal dengan benign prostate hypertrophy. Ini di Indonesia itu jumlah kasusnya cukup tinggi, 1.276.106 kasus yang merupakan kanker prostat. Dan menurut Kemenkes, prevalensi kanker prostat di Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 0,2 yang diperkirakan akan sebanyak 25.012 peserta. Perlu diketahui bahwa prostat ini adalah penyakit degeneratif yang bisa menyerang dari usia di atas 50 tahun. Rata-rata di atas 50 tahun, dan itu kejadiannya adalah 70%. Kalau sampai usia di atas 80 tahun, maka itu kejadiannya adalah 90%. Maka kalau dilihat dari hal ini, maka sangat sebuah urgensi ya untuk mengatasi permasalahan ini. Selama ini pelaksanaannya adalah penanganannya adalah menggunakan TUR. TUR itu adalah transuretal resection of the prostate, yaitu suatu tindakan invasif endoskopi pengurangan massa prostat atau prostatektomi, yaitu pengerokan prostat melalui saluran kemih, dan itu akan dievakuasi melalui bladder. Dan ini merupakan tindakan medis. Kami, dalam hal ini pengusul, adalah berlatar belakang keperawatan. Maka kita juga melaksanakan keperawatan medikal bedah dalam menangani TURP ini. Bapak Ibu, sindroma TURP ini banyak terjadi, yaitu penyebab terjadinya komplikasi infeksi akibat dari pengaliran atau pengurangan massa dari prostat yang tidak bersih. Oleh karena itu, bahkan insiden terjadi angka mortalitas ya sebesar 0,99%. Sedangkan untuk sindroma ringan sampai sedang 0,5%. Nah, ini semuanya Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat pelaksanaannya itu ada dua cara, dengan cara manual bladder irrigation dan continuous bladder irrigation. Nah, merupakan tindakan keperawatan adalah melakukan continuous bladder irrigation. Kalau menggunakan metode manual bladder itu sering kali terjadi karena seringnya perubahan pergantian alat, kemudian perubahan tenaga keperawatan, dan ini merupakan port entry mikroorganisme. Sehingga kalau bisa dimungkinkan, kita menggunakan yang continuous bladder irrigation untuk menanggulanginya. Nah, ini dirasakan lebih baik karena bisa mengurangi terjadinya infeksi dan mengurangi masa rawat dan memberikan kenyamanan kepada pasien. Dan ini kita akan bisa meningkatkan bagaimana kemandirian kesehatan, kemudian meningkatkan nilai efektivitas klinis dan nilai ekonomis apabila alat-alat yang akan kita kembangkan, yaitu metode continuous bladder automatic irrigation ini bisa kita hasilkan dengan baik dan kita bisa pasarkan itu, maka ini akan bernilai ekonomi. Inovasi yang kami tawarkan adalah, satu, kita sudah ada bagaimana membuat sebuah teknologi tepat guna. Artinya bahan-bahan itu mudah didapatkan dan kita mengandung nilai yang ilmiah karena ini bisa kita pergunakan dan ini menjamin keamanan dan kenyamanan pasien. Dan apabila kita gunakan inovasi ini, maka ini mengurangi transmisi karena tidak dalam satu periode waktu, itu hanya satu kali kita bisa lakukan itu dan itu bisa terus-menerus sampai dinyatakan bahwa massa dari prostat itu bersih begitu. Nah, kemudian dengan adanya alat ini maka akan meminimalkan port entry mikroorganisme karena pergantian alat
yang secara manual itu akan selalu kita ganti, maka itu bisa dikurangi. Yang kedua, mengurangi beban kerja perawat. Kenapa mengurangi beban kerja perawat? Karena dengan tindakan ini maka perawat tidak perlu terlalu lama untuk selalu duduk di situ mengaliri cairan itu di bladder irigasi itu, tetapi ini sudah meletakkan ini dan cukup mengontrol menggunakan teknologi Internet of Things. Artinya kita gunakan semuanya ini dengan menggunakan sensor. Nah, ini akan mengandung nilai ekonomis apabila ini kita buat sebuah produk ini. Untuk purwarupanya itu sudah ada, kita tinggal menyempurnakan lagi. Dan metode continuous bladder irrigation ini akan menjadi salah satu tindakan dan yang bisa dimanfaatkan kepada pasien. Dan sementara ini produk sudah ada purwarupanya. Kemudian bagaimana manfaat dan dampak? Jadi kita secara pendidikan manfaatnya adalah menghasilkan inovasi sebagai bentuk kontribusi hasil riset yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ini merupakan indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Kemudian penguatan pengembangan inovasi di kampus sebagai hilirisasi produk sebagai hasil riset. Secara klinis, peningkatan efektivitas secara klinis mencegah infeksi, efisiensi ekonomis, waktu perawatan di rumah sakit, dan tindakan keperawatan medical bedah pada pasien turut merupakan bentuk kemandirian kesehatan. Dan ini sebetulnya menjawab keinginan mitra untuk mengembangkan produk inovasi alat kesehatan yang memenuhi kebutuhan stakeholder sesuai dengan kebutuhan pasar dengan memanfaatkan komponen-komponen lokal. Dan ini nanti kita bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan ini produk ini untuk benar-benar bisa dipasarkan dengan baik dan kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang lain yang akan dibutuhkan oleh mitra. Dan kolaborasi dan kerjasama ini akan terus kita tingkatkan bersama dengan mitra. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.